Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita cobain sebuah elektrik circular saw yang ukurannya jumbo nih. Ini yang blade-nya sendiri 9 inci. Ya, ini tuh diperuntukkan untuk potong-potong yang material tebal ya, untuk heavy duty lah intinya. Biasanya kan kalau yang 7 inci itu kapasitas potongnya cuma 60 atau 65 mili ya, atau 6,5 cm. Sedangkan untuk yang 9 inci ini dia bisa sampai di 85 mm, ya hampir 10 cm. Ini tuh udah mantap sekali ya. Ini untuk ngeratain pinggiran kayu slab ataupun ya meja-meja tebel ya. Ini makanannya nih. Ya, jadi ini tipenya sendiri adalah DMY 02-235 ya. Untuk 235 itu menyatakan blade-nya ya, dia itu 9 inci. Untuk harganya sendiri juga ya, Dongcheng ini dari dulu selalu nggak masuk akal ya. Ini spek segini kalau yang sekelas Makitanya aja itu ya under 3 juta ya, bahkan ada yang lebih 3 juta. Nah, sedangkan Dongcheng sendiri jual spek yang seperti ini itu hanya di 1.050.000. Bener-bener nggak masuk akal. Ya, di Juni ini juga masih banyak promo ya untuk yang tools-tools yang gratis t-shirt seperti yang saya pakai juga ya, masih ada promonya di Juni. Listnya teman-teman bisa cek aja di samping. Dan untuk yang cordless juga ya itu banyak diskon ya, banyak promo. Dan yang kabel juga ya masih banyak promo ya, itu katanya cuma berlaku di Juni ini aja ya, masih ada waktu sih ya. Oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita bahas ke produk yang satu ini, DMY02-235. Kira-kira seperti apa produknya, tenaganya seperti apa, langsung aja ya kita unboxing. Ya, dusnya aja udah segede gini ya, kayak apa lagi nih untuk isinya. Di bagian atas di sini ada brandnya Dongcheng dan ya registrasi K3L. Nah, di sini kalau teman-teman lihat untuk spek unggulannya ya, 2000 watt powerful motor for efficient cutting. Jadi wattnya tinggi, dia bisa efisien. Kenapa gitu? Karena memang dia untuk heavy duty ya, pekerjaan berat. Jadi spek di 2000 ya, itu kerjanya dia jadi ringan. Ya bisa bahkan nggak sampai di 2000. Beda kalau teman-teman itu pakai spek rendah untuk kerja berat, itu dia nggak efisien. Bisa melebihi spek yang tertera. Jadi seperti itu kasusnya. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat ya, ada brandnya lagi, Dongcheng Electric Circular Saw. Ya, di sini juga ada tipenya DMY02-235. 235 itu udah tahu lah, itu ukuran blade-nya ya 9 inci. Ya, 2000 watt powerful motor for efficient cutting. Dan speknya sendiri ada di bagian sini ya, di samping. Nah, kalau kita lihat rate power inputnya dia di 2000 watt. Untuk download speednya di 4100 per menit. Dan maksimal cutting capacity-nya bisa 85 mili ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau yang 7 inci dia nggak akan sampai segini, cuman di 65 mili doang. Nah, untuk maksimal cutting angle-nya bisa 50 derajat. Untuk berat mesinnya sendiri iya di 6,5 kg. Dia bisa bevel cutting tentunya. Nah, di sini ada speknya ya, ini juga udah kita sebutin sebenarnya yang di sini, jadi nggak usah kita bahas lagi. Nah, selanjutnya di sini, nah untuk selling pointnya sendiri dia 2000 watt motornya ya, high efficient cutting. Nah, di sini powerful motor katanya, dia punya double handle seperti 185 SH kemarin, dan 0 sampai 50 derajat ya untuk angle-nya. Jadi dia adjustable bevel cutting angle. Dan di sini high quality gear. Jadi gearnya ini udah dibikin yang kualitas bagus ya, karena untuk kerja berat juga ya. Kalau yang nggak bagus itu nanti gampang sekali jebolnya gitu ya. Dan dia efisien head dissipation air fan. Jadi untuk sirkulasinya dia udah efisien ya untuk pembuangan panasnya. Dan dia juga untuk ganti karbon brushnya udah di luar seperti ini ya, external carbon brush struktur design. Jadi nggak mesti bongkar-bongkar lagi housingnya kalau mau ganti carbon brush. Oke, kita langsung lihat aja seperti apa produknya. Ya, seperti biasa di sini ada kartu garansi ya dari Dongcheng, dan garansinya sendiri dia 2 tahun. Dan ini juga ya operation instruction bahasa Inggris. Oh, ini campuran ya. Ini kita rapikan aja dulu. Ini ada pengaman. Kita dapat side handle. Handle-nya sendiri kokoh bener. Ini ya solid sekali ya, walaupun belum ada rubbernya ya, tapi dipegang cukup enak karena ada tekstur-tekstur seperti ini. Dan bahan materialnya sendiri ini ya plastiknya yang model ya solid sekali seperti ini.
Lalu ada apa lagi? Ini ada mounting plate-nya atau parallel guide-nya. Ya nggak usah ditanya lagi bang, kualitasnya gimana? Wah ini build quality-nya jangan ditanya lagi, tebel sekali. 4 mili ada ini untuk plate-nya ya. Sangat tebal sekali. Ya 3 atau 4 gitulah. Yang jelas ini sangat-sangat berkualitas sekali. Ya sesuai penggunaannya ya untuk kerja-kerja berat. Jadi untuk aksesoris-aksesorisnya sendiri juga harus mendukung. Oke, ini udah mantap sekali dan selanjutnya kita dapat ya karbon brush ya, dan selanjutnya ada apa lagi, kunci ya, kuncinya seperti ini untuk ngebuka blade-nya, dan ya sepertinya langsung unit utamanya. Nah untuk boxnya ini kita singkirkan dulu. Nah sekarang kita lihat ke unitnya. Wah ini gila bener ya. Ya sayangnya kita belum dapat saw blade ya, tapi ya di harga segini mau komplain apa lagi gitu. Jadi kita bisa sesuaikan aja untuk blade-nya mau untuk apa gitu. Ya jadi seperti ini ya untuk tampilannya. Bentuknya sih umum ya, seperti 185 SH yang sebelumnya udah kita review ya. Posisi-posisi handle-nya juga ini ya tergolong sama ya. Dari bentukan ini saya nggak komplain, saya suka sekali yang model handle lebar seperti ini. Jadi ngegenggamnya dia lebih rigid ya. Wow, dari bobotnya aja ini sangat-sangat berkualitas. Ya kalau kita lihat dari materialnya ya jangan diragukan lagi, ini udah sangat solid. Ini juga oke. Untuk di bagian cover juga ini udah metal ya. Blade guardnya juga ini udah metal ya, dan ini smooth sekali. Untuk base nya sendiri ini berbahan plat masih, tapi ya kalau saya perhatikan ini tuh udah tergolong sangat tebal sekali ya. Ini kalau kita lihat, nah untuk sistem naik turunnya ini tebal seperti ini, dia ada sentimeternya, dan untuk tuasnya juga ya ini bahannya panjang seperti ini, dan ini smooth sekali. Pengunciannya tinggal kita atur dari sini ya. Untuk build quality nggak diragukan lagi. Kalau di harga ya sejutaan kecil ini udah wah sekali ya. Nah kita coba pasang aja ya untuk blade-nya. Nah untuk arbornya sendiri 25,4 ya. Nah seperti ini, pas sekali. Oke, untuk pengunciannya juga ya di belakang sini juga dia bisa kita kencengin ya, kita atur untuk kemiringan 90-nya. Ya, kalau di bagian depan ini bisa kita setting-setting dari sini. Kita posisikan ke 0 ya. Kita coba ukur dulu apakah ini udah presisi atau belum. Ya kalau saya lihat sih ini udah oke sekali ya untuk 90 derajatnya. Nah sedangkan plate-nya ya ini juga udah bisa lah ya, udah oke nih. Nah sekarang kita coba tes nyalakan ya, kira-kira circular saw segede ini seperti apa suara raungannya. Nah di sini dia ada sistem safety ya, jadi ini harus kita pencet dulu baru bisa kita nyalakan. Ya dari suara sih menyesuaikan ya, gahar sekali, tapi karakteristiknya ya cukup halus untuk gearnya. Nah kita ukur dulu untuk RPM-nya ini tembus di berapa.
4100 sesuai spek yang tertera ya. Di sini 4100. Oke, langsung kita cobain ya. Kita teskan seperti apa tenaga circular saw segede ini dan ya feelsnya seperti apa, nyaman atau enggak. Langsung aja kita cobain. Oke, biar nggak penasaran, ini langsung saya cobain. Ini 4 inci ya, double 2 inci 2 inci. Ya sebenarnya kapasitasnya nggak bisa motong 2 double sekaligus ya. Tapi saya pengen cobain memaksimalkan blade-nya itu di posisi paling panjang ya. Ini sekitar 85 cm nih untuk makannya. Kita coba aja kira-kira apakah tenaganya memang benar-benar mantap. Langsung kita gaskan aja. Oke ya, untuk tenaganya ya benar-benar nggak diragukan ya. Bahkan ini double sekalipun ya tenaganya masih sangat mumpuni sekali. Tenaganya ya, kalau bicara tenaga jangan ditanya, powerful sekali ya. Hanya aja blade-nya ini saya salah pasang ya, harusnya yang 24T untuk rip cut seperti ini. Ini saya pasang yang 40T ya, debunya terlalu halus ya. Tapi overall untuk tenaga ya ini nggak saya sanksikan lagi. Sesuai dengan blade-nya yang segede ini. Oke, mantap ya. Sekarang kita tes untuk suhunya. Di bagian motor 35, 34, 36 ya. Untuk suhunya ini tergolong sangat aman sekali. Ya sekarang kita cek untuk daya yang terpakai ya. Ya kita coba cek ya berapa maksimal pemakaian listriknya.
Nah, di 1322. Ya, itu artinya bisa dimaksimalkan lagi ya. Ya oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Nah, untuk tenaga ya jangan diragukan lagi. 2000 watt itu bisa kita geber ya sampai di 2000 watt maksudnya. Tadi itu kita hanya nyobanya di sekelas kayu yang ya kekerasan standar lah di kayu-kayu mahoni, itu pun kita double ya. Dan ya watt terpakai sendiri nggak sampai di 2000 watt, tapi tenaganya ini tuh ya udah berasa sekali ya, mantap sekali. Ya hanya aja saya salah pasang blade nih ya. Ini yang 40T untuk rip cut, jadi ya agak lama dan debunya juga terlalu halus. Ya, ini kalau dipasangin yang 36 ataupun 24T ini lebih enteng lagi nih. Yang jelas tenaganya ini ya gila sekali. Oke ya, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Kalau ditanya peruntukannya ya tadi udah kita sebutin juga di awal ya. Ini nggak cocok untuk rumahan ya. Ini tuh cocok untuk ya tukang-tukang kosen. Ini tuh pas sekali ya. Ataupun yang bikin-bikin meja slab ya, ini tuh sangat pas sekali nih. Oke, jadi kalau ditanya apakah ini worth it, jelas ya di harga 1.050.000 ya jelas ini tuh sangat worth it sekali. Feels-nya itu ya nggak berasa seperti circular saw generic ya. Ya kerasa lah feel globalnya itu Dongcheng ini masih tetap kerasa ya, berasa premium gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Kalau teman-teman ada masukan, kritikan ataupun saran, tambahkan aja di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.